anggaran 2023 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah 41,849 triliun. Hingga 7 Juli 2023, pagu tersebut berubah menjadi 47,13 triliun. Jadi ini hampir 6 triliun. Tambahan tersebut merupakan yang pertama adalah luncuran percepatan loan dalam rangka memenuhi kebutuhan annual work plan sebesar 4,68 triliun, jadi dananya sudah ada, ini diluncurkan ke tahun 2023. Yang kedua adalah luncuran dana SBSN berupa anggaran tahun 2023 yang tidak terserap sebesar 496,40 miliar, antara lain untuk di Islinga dan peningkatan air di daerah irigasi air Majunto. Dan yang ketiga adalah pergeseran anggaran program dukungan manajemen sebesar 6,33 miliar, ini dari SDA digeser ke Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk pembayaran honor tim pengadaan barang dan jasa. Sampai saat ini anggaran yang sudah terserap seperti disampaikan oleh Bapak Pimpinan Rapat adalah 32,24% dengan progres fisik sampai mencapai 34,96%. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa jumlah total yang sudah dikontrak untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah 1.345 paket dengan pagu kurang lebih 33,73 triliun, terdiri dari yang single hias dan tahun jamak baru sebesar 939 paket, kurang lebih 11,6 triliun, dan paket lanjutan yang telah terkontrak itu kurang lebih 406 paket senilai 22,13 triliun. Paket yang belum lelang sebanyak 53 paket senilai 751,59 miliar. Ini merupakan kegiatan-kegiatan yang mendesak. Sebagai contoh, desain pantai Anaoi, perkuatan tebis Sungai Kapuas, pembangunan rumah pompa dan reservoir air di Sungai Maro, dan perkuatan sarana prasarana air baku di Parodo. Ini karena yang kami sampaikan bahwa ini putus kontrak dan kami tahun ini harus selesai. Yang kedua, sumber pendanaan dari SPSN yang belum kontrak sebanyak 6 paket. Ini adalah sebenarnya kegiatan tahun 2024 yang dimajukan dikarenakan ada sisa tender, sehingga kami mencoba menghabiskan dana untuk SBSN, dan paket-paket ini harus sudah termasuk di dalam daftar list di Bappenas. Ini sebagai contoh adalah pengaman pantai di Ibu Kota Halmahera, pengaman pantai Bojong Slawi Pangandaran, dan peningkatan kapasitas Tarum Barat Kabupaten Bekasi. Sedangkan yang sumber pendanaan PLN sebanyak 27 paket kurang lebih senilai 481,38 miliar, antara lain untuk paket-paket SIMUP, IPDMIP, NUFREP, URSIP, UFCS, KSCS, dan IRSL. Disebabkan karena adalah menunggu persetujuan AWP atau persetujuan approval ke lender. Yang kedua, menunggu DID dan persiapan dokumen bidding, contohnya untuk KSCS, dan yang ketiga adalah finalisasi desain, persetujuan dokumen bidding, contohnya di SIMUP dan UFCS yang kedua. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, target kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tahun 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pembangunan 32 unit bendungan yang terdiri dari 1. 12 bendungan ongoing masih berlanjut ke tahun anggaran berikutnya, yaitu Bendungan Wayapu, Bendungan Bolangoulu, Meninting, Bagong, Manikin, 3D Haji, Bener, Jeragung, Budong-Budong, Marangkayu, Jenelata, dan Mbai. 5 bendungan baru yaitu Cibeet, Cijure, Karangnongko, Cabean, dan Riam Kiwa. 15 bendungan yang ongoing dan insya Allah selesai tahun 2023 adalah Kerto, Rukoh, Lausimeme, Marga 3, Karian, Cipanas, Lui Keris, Jelentah, Sepaku Semoy, Sidan, Tiu Suntuk, Temef, Lola, Pamukuru, dan Amiroro. Yang B,
pembangunan irigasi seluas 5.500 hektar, antara lain pembangunan jaringan irigasi Jambu Aye, Loh Guci, di Ilem Matang, Selinga, Wanggar di Papua, rehabilitasi irigasi seluas 105.000 hektar, antara lain rehabilitasi di Komering, Rengrang, Kaubun, dan Wawotobi. Pembangunan pengendalian banjir dan pengaman pantai sepanjang 114 km, antara lain pengendalian banjir Sungai Kroeng Sikil, pengaman pantai Melabuh, pengaman kendali banjir Batang Lembang, Pantai Teluk Jakarta, Kecamatan Wanareja, pengendalian banjir di Wanareja, pengaman pantai Cilacap, perkuatan tebing Sungai Kapuas, pengaman pantai Kabupaten Sambas, pengendalian banjir Sungai Kalaena, pengendalian banjir Sungai Wangu, pengaman pantai Raja Ampat, dan pengendalian banjir Kota Merauke. D. Pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,61 meter kubik per detik, antara lain air baku di Kalang, Si4 Nempu Hulu di Sumatera Utara, air baku Bendungan Kuningan, air baku Bendungan Tukul, air baku Bendungan Bendo dan Gongseng, air baku KSPN Borobudur, air baku Bendungan Pitekso, air baku KEK Sorong, dan air baku Lanijaya. E. Pembangunan embung sebanyak 13 unit, embung Cikalong, embung Gumelem, embung Cilacap, embung Banyumas, embung Jaro, embung KIPP. Berikutnya kami laporkan beberapa kegiatan yang sedang kami lakukan pada tahun 2023 antara lain. Yang pertama, untuk membangun bendungan ini adalah Bendungan Cipanas, Jawa Barat sudah selesai, saat ini sedang pemasangan hidromekanikal. Kami targetkan diresmikan oleh Bapak Presiden tahun ini. Begitu juga dengan Bendungan Marga 3 di Lampung. Dengan selesainya Bendungan Cipanas, maka akan ada tambahan potensi layanan air baku sebesar 850 liter per detik. Dan dari Bendungan Marga 3 menambah potensi layanan air baku sebesar 200 liter per detik. Lalu di bidang irigasi, tahun ini kami mentargetkan penyelesaian bendung DI Bintang Bano di NTB seluas 6.695 hektar dan rehabilitasi daerah Wawotobi di Sulawesi Tenggara seluas 9.953 hektar. Selanjutnya untuk pengendalian banjir dan pengaman pantai, kami sudah hampir menyelesaikan beberapa pekerjaan. Pengendalian banjir dan rob di Loji Banger, Jawa Tengah, pengaman pantai KEK Tanjung Lesung di Banten, dan pembangunan sudetan Kali Cilawung di Banjir Kanal Timur di Jakarta. Lalu untuk penyediaan air baku, kami melaksanakan penyediaan air baku Bendungan Bendo yang merupakan pemanfaat Bendungan Bendo di Jawa Timur. Lalu kami juga melanjutkan rehabilitasi penyediaan air baku di Pasigala, Sulawesi Tengah, pasca kejadian gempa dan tsunami tahun 2018. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dalam rangka pembangunan IKN dapat kami laporkan bahwa total anggaran pembangunan IKN tahun 2023 sebesar 1,13 triliun. Adapun dukungan infrastruktur bidang sumber daya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah yang pertama, pembangunan Bendungan Sepaku Semoy, insya Allah sudah progresnya 97,7 dan ditargetkan akan impounding dan selesai tahun 2023 ini. Pada tahun 2023 kami juga melaksanakan penyempurnaan dan penataan kawasan di Bendungan Sepaku Semoy yang ditargetkan selesai tahun 2024. Selanjutnya kami juga melaksanakan pengendalian banjir di IKN, antara lain melalui pekerjaan pengendalian banjir Das Sangge 1A yang saat ini telah mencapai progres 46,78 dan akan dilanjutkan pekerjaan banjir Das Sangge 1A. Lanjutan ini sedang dalam proses lelang. Kami juga melakukan pengendalian banjir berupa di beberapa sungai, antara lain Sungai Sangge, Pamaluan, Sungai Seluang, dan Sungai Tengin. Untuk pemenuhan kebutuhan air baku, kami melaksanakan pembangunan intik dan jaringan transmisi Sungai Sepaku yang konstruksinya sudah selesai 100%. Pekerjaan ini akan dilanjutkan dengan penataan landscape Sungai Sepaku yang saat ini sedang proses lelang. Kami juga melakukan pembangunan embung KIPP untuk mencapai progres fisik yang saat ini baru 12%. Berikutnya adalah proses pembangunan Bendungan Sepaku Semoy, tadi sudah kami laporkan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami menyampaikan
pembangunan embung Mentawir yang sudah selesai konstruksinya tahun 2022, tahun ini kami melakukan penataan landscape. Ini akan bisa membantu kurang lebih mengairi kawasan untuk penyemaian untuk 15 juta pohon per tahun dengan kapasitas embungnya adalah 40 liter per detik. Sementara untuk pelaksanaan padat karya, kami laporkan sebagai berikut: total pagu padat karya sebesar 5 triliun yang terdiri dari kegiatan P3TGAI serta OP melalui pola pelaksanaan padat karya dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 281.000 orang. Ini merupakan dokumentasi pelaksanaan P3TGAI di Kabupaten Gianyar, Bali. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan pemrograman tahun anggaran 2024. Berdasarkan surat bersama Menteri PPN Kepala Bappenas nomor B-D292-D-PPN-D-D28-PP.04.02/04/2023 dan Menteri Keuangan nomor S-287-MK-02/2023 tanggal 10 April 2023 ditetapkan pagu indikatif program ketahanan SDA sebesar 32,67 triliun. Kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor KU 0101/NN/1138 tanggal 24 Mei 2023, hal penyesuaian pagu indikatif Kementerian PUPR tahun anggaran 2024, pagu indikatif Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar 44 triliun. Dengan pagu indikatif tersebut, maka postur anggaran tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut. A. Program ketahanan SDA sebesar 41,45 triliun yang terdiri dari rupiah murni sebesar 35,33 triliun meliputi kontrak tahun jamak sebesar 21,92 triliun dan kontrak tahun tunggal atau single years sebesar 13,40 triliun. Kontrak tahun tunggal atau single years difokuskan pada kegiatan OP, padat karya P3TGAI, tanggap darurat bencana, pengadaan tanah infrastruktur SDA, pelaksanaan turbin was di direktorat, baik pusat maupun balai teknik, serta menindaklanjuti direktif Presiden, arahan Menteri PUPR untuk program OPOR, yaitu menyelesaikan atau memfungsikan infrastruktur yang dibangun. Sementara itu, dukungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terhadap pembangunan IKN tahun 2024 adalah sebesar 1,07 triliun. PALN dan rupiah murni pendamping meliputi beberapa program yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri, yang sebagian besar merupakan pekerjaan dengan skema kontrak tahun jamak atau MYC seperti Countermeasure for Demand in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir, Rentang Irrigation Modernization Project, Komering Irrigation Project, Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities, antara lain itu untuk loan, sedangkan yang untuk SBSN sebesar 1,7 triliun, meliputi kontrak tahun jamak sebesar 1,4 triliun dan kontrak tunggal sebesar 266,92 miliar. Yang B, program dukungan manajemen sebesar 2,55 triliun dengan sumber pendanaan rupiah murni yang diperuntukkan bagi belanja pegawai, belanja barang operasional, dan non-operasional. Yang ketiga, dengan alokasi indikatif tersebut, maka target kinerja tahun anggaran 2024 direncanakan sebagai berikut. A. Pembangunan 8 unit bendungan terdiri dari 1 bendungan baru, yaitu Pelusika dari LUN, 7 bendungan ongoing, yaitu Bendungan Cibeet, Cijure, Karangnongko, Cabean, Jenelata, Riam Kiwa, Mbai, serta 10 bendungan yang ditargetkan selesai, yaitu Waiapu, Bulango Ulu, Meninting, Bagong, Manikin, Tiga Diaji, Bener, Jeragung, Budong-Budong, dan Marangkayu. Yang B, pembangunan irigasi seluas 4.000 hektar dan rehabilitasi irigasi seluas 38.000 hektar. C. Pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 57,5 km. D.
pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,53 meter kubik per detik. E. Pembangunan embung sebanyak 7 unit. Selanjutnya, alokasi pagu dan program prioritas pada masing-masing kegiatan dapat dilaporkan sebagai berikut. Kegiatan irigasi dan rawa ditargetkan pembangunan irigasi seluas 4.000 hektar, antara lain di Loh Guci, di Jambu Aye, Lematang, Komering Irrigation Project, bendung dan jaringan irigasi Wanggar, daerah irigasi Selinga, serta rehabilitasi irigasi seluas 38.000 hektar pada proyek SIMUP, Rentang Irrigation Modernization Project, lalu juga ada URSIP, Urgent Rehabilitasi Strategic Irrigation Project, dan DI Rengrang, DI Cihaur, DI Glaban, dan DI Sadang. B. Pada kegiatan sungai dan pantai, ditargetkan pembangunan pengendalian banjir dan pengaman pantai sepanjang 57,5 km. Pada pengendalian banjir di Floodway Sikambing, Rob Belawan Sumut, pengaman tebing Sungai Kampar, pengendalian banjir Candi Muaro, Jambi, banjir Kali Bekasi, pengendalian banjir dan rob kawasan Tambak Loro, Bendung Karet di Juwana, pengendalian banjir SVD 1 dan SVD 2, pengendalian banjir di Kencing Drin, Muara Juwana, banjir Kota Surakarta, Sukoharjo, pengendalian banjir Bandara Kediri, perokatan tebing Sungai Kapuas, dan drainase Kota Palangkaraya. Termasuk juga pengaman Pantai Utara Jakarta, Pantai Cilacap, Pantai Amurang, dan Pantai Tondowolio. C. Pada kegiatan bendungan dan danau ditargetkan dimulainya satu bendungan, yaitu Bendungan Pelosika, ini dari loan, yang rencananya didanai dari pinjaman luar negeri, lalu juga yang lanjutan pembangunan 7 bendungan, ya adalah Bendungan Cibeet, Cijure, Karangnongko, Cabean, Jenelata, Riam Kiwa, Mbae, serta terselesaikannya 10 bendungan, 3 di Haji, Bener, Jeragung, Bagong, Meninting, Manikin, Marangkayu, Bulangoulu, Budong-Budong, dan Waiapu. Termasuk pada kegiatan ini adalah revitalisasi danau, salah satunya adalah Danau Teloko, serta perencanaan bendungan, salah satunya adalah penyusunan amdal bendungan Mujur. Pada kegiatan penyediaan air baku, ditargetkan peningkatan kapasitas sebesar 2,5 meter kubik per detik melalui pembangunan Bendung Karet Kureng Aceh, air baku Buaran 3, air baku Bendungan Kuningan, air baku Tok Uleng, dan air baku Lanijaya. Termasuk pada kegiatan ini adalah pembangunan embung-embung dan sumur-sumur di daerah kekeringan. 5. Selanjutnya, program prioritas lainnya meliputi kegiatan OP, diperuntukkan bagi OP infrastruktur dan pendukung OP, pelaksanaan padat karya, serta cadangan tanggap darurat, pengadaan alat berat dan bahan banjiran. Yang B, kegiatan pengadaan tanah proyek non-PSN, ganti rugi tegakan, BOP dan administrasi pengadaan tanah, konsinyasi pengadaan tanah. Yang C, dukungan layanan teknis lainnya meliputi pengendalian lumpur Sidoarjo dan pelaksanaan turbin was direktorat dan pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dan yang D, dukungan manajemen untuk pembayaran gaji, tunjangan, dan administrasi kegiatan Satker. Lalu untuk pembangunan IKN kami memprioritaskan untuk penyelesaian infrastruktur dasar hingga tahun 2024 meliputi penyempurnaan dan penataan kawasan bendungan Sepaku Semoy, bangunan pengendalian banjir Das Sangge 1A, banjir Sungai Sepaku dan Sungai Pamaluan, Sungai Sangge, Sungai Seluang, dan Tengin, penyelesaian pembangunan embung-embung di KIPP, dan yang terakhir pemasangan early warning system di daerah daerah Sangge. Demikian Bapak Pimpinan Komisi 5 yang bisa kami laporkan dan kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan. Ya. Lanjut dari Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur. Terima kasih Pak Dirjen Sumber Daya Air. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang terhormat, Direktur Jenderal Sumber Daya Air beserta jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam.